pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 kali ini akan membawakan materi yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Namun, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Christine Pikanti Godang bersama rekan-rekan saya yaitu Sinta, Maria, Anggini, Raditya, dan Haidar. Teman-teman, apa kalian tahu bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Namun, apa sebenarnya makna demokratis itu? Secara umum, demokratis adalah cara berpikir, bersikap, serta bertindak yang beranggapan bahwa hak dan kewajibannya sama dengan orang lain. Namun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokratis adalah kata sifat demokrasi. Dan menurut Mustari, demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Intinya adalah menghargai dan bersikap santun terhadap orang lain. Selanjutnya, mari kita pahami konteks di mana kita harus menerapkan sikap ini, yaitu era keterbukaan informasi yang akan disampaikan oleh Sinta. Terima kasih Christine. Saya Sinta akan menjelaskan mengenai era keterbukaan informasi. Era ini ditandai dengan kemudahan kita mengakses informasi dengan cepat melalui teknologi. Pemerintah bahkan memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang tujuannya adalah untuk mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi memiliki landasan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuannya agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan dan yang paling penting bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Nah, di era informasi bebas ini kita dituntut untuk tetap memiliki perilaku yang demokratis dan beradab. Bagaimana penerapannya di lingkungan sehari-hari? Kita mulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, yang akan dijelaskan oleh Maria. Terima kasih. Saya Maria akan membahas perilaku demokrasi di keluarga. Keluarga adalah fondasi perilaku demokrasi, dimulai dari hal-hal sederhana seperti menghargai dan menghormati pendapat anggota keluarga lainnya. Misalnya saat menentukan tempat liburan, kita dengar usulan ayah, ibu, dan adik, lalu putuskan bersama tanpa memaksa kehendak atau keinginan pribadi. Ini sangat penting karena setiap anggota keluarga punya hak untuk didengar. Sikap menghargai ini harus terus dikembangkan supaya tertanam dalam diri kita. Terima kasih Maria, saya akan melanjutkannya. Di lingkungan sekolah, perilaku demokratis tercermin melalui kegiatan formal maupun informal. Contohnya, mengikuti dan melaksanakan pemilihan pengurus OSIS sesuai tata tertib. Ini adalah praktik nyata demokrasi. Bersikap adil dan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, atau kemampuan. Ini sejalan dengan prinsip keadilan. Menyelesaikan masalah di kelas dengan musyawarah untuk mufakat. Misalnya, saat menentukan jadwal piket atau aturan kelas. Jika di sekolah kita sudah bisa berdemokrasi, maka di lingkungan yang lebih besar yaitu masyarakat, kita juga harus menerapkannya, seperti yang akan dijelaskan oleh Raditya. Baik, terima kasih. Hari ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan masyarakat. Di masyarakat kita menerapkan sikap demokratis sebagai warga negara yang bertanggung jawab, yaitu aktif dalam kegiatan lingkungan
dengan penuh tanggung jawab, seperti kerja bakti, menyampaikan saran dan kritik yang membangun untuk kemajuan lingkungan, memilih pengurus RT atau RW secara demokratis melalui mekanisme pemilihan yang adil. Demokrasi di tingkat masyarakat ini akan naik level ke tingkat negara yang pembahasannya akan dilanjutkan. Baik, terima kasih Raditya. Sebagai warga negara, perilaku demokratis kita wujudkan dengan menggunakan hak pilih saat pemilu presiden, wakil rakyat, dan kepala daerah. Patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyampaikan aspirasi rakyat kepada wakil yang duduk di pemerintahan, memberikan kritik yang membangun terhadap kebijakan pemerintah. Karena kritik adalah salah satu cara agar pemerintah tetap berjalan sesuai koridor hukum. Semua praktik ini dilindungi oleh undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan hak kita untuk bersuara. Dan hal ini akan dilanjutkan. Salah satu inti dari demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Hal ini dijamin dalam pasal 28 UUD NRI tahun 1945. Namun, kebebasan ini memiliki batas, yaitu tanggung jawab. Berpendapat harus dilakukan dengan cara yang santun, logis, tidak memotong pembicara orang lain, dan pastinya tidak menyerang pribadi seperti fitnah atau ujaran kebencian. Di era keterbukaan informasi ini, kita menghadapi tantangan besar, yaitu hoaks atau berita bohong. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus cerdas, berliterasi, dan pastinya kritis. Jangan mudah menyebar berita bohong, provokasi, atau ujaran kebencian. Kita harus selalu mengecek kebenaran dan sumber informasi sebelum berbagi. Sikap demokratis yang bertanggung jawab adalah kunci untuk menjaga persatuan bangsa. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa perilaku demokratis di era keterbukaan informasi harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan didukung oleh literasi digital yang baik dan pastinya diiringi oleh tanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai bertemu di lain waktu. Salam dan terima kasih.